والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Kita ingin tahu makna hakikat daripada cinta yang hakiki. Mari kita belajar kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka kisah terbaik mengenai cinta, mengenai kasih sayang, mengenai pertolongan itu ada pada diri Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, terutama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita bahas dulu tentang apa ayat, makna dari ayat yang tadi kita sebutkan bareng-bareng. Setidaknya dalam ayat itu merupakan ayat yang penting, karena di situ Allah sebutkan dalam Al-Quran nasun sorih idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, bahwa satu-satunya sahabat, satu-satunya orang yang disebutkan dalam Al-Quran nasun sorih yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka di situ sebutnya in qala li sahibihi. Maka li sahibihi berarti Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka barang siapa, bahkan ada beberapa dari kaum, barang siapa yang tidak mengakui kesuhbahan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Rasulullah, faqad kafar. Maka dia termasuk orang yang kafir karena dia mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran. Maka lihat bagaimana takdimnya Allah, khususnya dalam Al-Quran. Allah meninggikan barang siapapun orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan, bahkan ditetapkan suhbah dari Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya dalam ayat itu ada 3 lafaz yang harus kita ingat, bahwa orang yang bisa dekat dengan Sayyidina Rasulullah sedekat-dekatnya akan menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang maju, orang-orang yang beruntung. Yang pertama kalimat tsaniyasnain, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu tidak memisahkan, walaupun seorang nabi dan satu lagi bukan nabi, hanya sahabat, seorang sahabat. Tsaniyasnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Padahal bisa saja misalnya idh yaqul yang lain, sebutan yang lain, tetapi Allah memberikan kalimat li sahibihi karena menetapkan bahwa ayat itu menjadi dalil pasti, dalil qat'i bahwa li sahibihi, suhbahnya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata secara langsung kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Seakan-akan di dalam ruangan itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada Sayyidina Abu Bakar. Bukan hanya itu, dan juga ada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Sayyidina Abu Bakar pada saat itu hingga selanjutnya fi maqamil ma'iyyah, innallaha ma'ana. Maka di situ segala perjalanannya Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Rasulullah itu selalu berada dalam pengawasan Allah dan selalu berada dalam thoriqnya, dalam syariat tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala meninggikan Sayyidina Abu Bakar, khususnya dalam ayat itu karena satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran, lalu apa sih yang dilakukan? Apa sih yang Sayyidina Abu Bakar lakukan kepada Sayyidina Rasulullah sehingga bisa disebutkan seperti itu? Coba kita sedikit mempelajari rasa cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah. Maka pertama kali masuk hijrah, pertama kali berhijrah, atau bahkan pertama kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam Islam, dalam riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang la yataraddad wa la yatalaqsam di saat mengucapkan syahadat. Jadi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan masuklah ke dalam Islam, maka Sayyidina Abu Bakar tanpa ada rasa gugup, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut,
Shadaq, labbaik, asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya itu. Bahkan orang yang pertama kali masuk Islam adalah dari kaum laki-laki dewasa, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan, ambil contoh dalam perjalanan ke hijrah, maka kita lihat bahwa Sayyidina Abu Bakar tanpa ada ragu, tanpa ada rasa takut, meninggalkan seluruh keluarganya untuk mau berhijrah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu keadaan itu tidak aman, banyak orang yang sedang membantu Sayyidina Rasul. Maka dengan rasa cintanya sepenuh hati, Sayyidina Abu Bakar malah ingin mendampingi Sayyidina Rasulullah, bukan malah meninggalkannya. Bahkan tidak ada rasa takut sekalipun. Sampai suatu ketika sudah sampai di gua, saat sampai di gua, wahai ya Rasulullah, dalam riwayat, izinkan saya wahai Rasul, saya ingin masuk ke dalam. Saya ingin pertama kali yang masuk ke dalam gua itu. Ditanya, wahai kenapa Sayyidina Abu Bakar? Dijawablah oleh Sayyidina Abu Bakar, karena saya takut di dalam itu ada hewan buas. Di dalam itu takut ada sesuatu yang tidak enak dan tidak memberikan kenyamanan kepadamu wahai ya Rasulullah. Oleh karenanya lebih baik saya dulu yang kena dibandingkan engkau ya Sayyidi ya Rasulullah. Akhirnya masuk ke dalam gua. Setelah itu alhamdulillah masih dalam keadaan yang aman. Akhirnya masuk Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam gua tersebut. Dan lihat bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di saat masuk, Sayyidina Rasulullah dikisahkan terlelap di pahanya Sayyidina Abu Bakar, dan tanpa ada niatan sama sekali, bahwa di dalam gua seperti yang kita ketahui banyak sekali bolongan-bolongan, di mana di situ segala macam binatang bisa saja masuk. Binatang buas seperti kalajengking, ular sekalipun itu banyak sekali kemungkinan masuk di situ. Tetapi keadaan di situ bahwa Sayyidina Rasul sedang tidur di pahanya. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar tanpa ada niatan untuk mengganggu Sayyidina Rasulullah, karena rasa cintanya yang tinggi tidak ingin mengganggu, maka semua bajunya, semua pakaian yang ada dirobek-robek. Pakaian dirobek-robek untuk menutupkan lubang-lubang tersebut. Jikalau dalam logika banyak sekali bolongan, maka di situ jikalau ada hitungan secara matematis, ternyata bajunya yang dirobek itu tidak cukup untuk menutupi semua lubang-lubang tersebut. Maka sampai salah satu kakinya digunakan untuk menutupi lubang tersebut. Bahkan di situ ada kalajengking masuk sampai mengeluarkan darah, tetapi tidak berteriak dan tidak ada merasa sakit, dengan niatan mencintai Sayyidina Rasulullah tanpa ingin mengganggu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya walau bagaimanapun Rasul tetap terbangun. Wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau tidak membangunkanku? Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak ingin mengganggu Sayyidina Rasulullah atas cinta dan atas rasa kasih sayangku kepadamu, sehingga engkau tidak terbangunkan gitu. Gitu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Sayyidina Rasulullah. Jikalau kita belajar tentang sirah tentang Sayyidina Abu Bakar, maka kita harus tahu tentang bahwa siapa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merupakan orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah berapa banyak dari diri kita yang tidak mengetahui sirahnya, lebih banyak mengetahui sirah orang lain, sirah artis idola kita, sirah tentang para pemain-pemain yang lain, sehingga panutan kita orang terbaik setelah Sayyidina Rasulullah itu sampai kita tidak mengetahui sedikit pun.